pengertian daripada integral. Kita tinjau integral lipat 2. Kalau integral lipat 3, regionnya 3 dimensi. Jadi R-nya itu 3 dimensi. Kalau ini R-nya 2 dimensi. Ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui arti daripada integral lipat, pengertian daripada integral lipat, ini integral lipat 2. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan atau menghitung kalau integral tertentu saudara sudah bisa menentukannya di matematika. Nah, sekarang kalau integral lipat, gimana cara menentukan integral? Nah, ini sekarang menghitung ya. Untuk menghitung integral lipat 2, untuk menghitung integral lipat 2, dalam daerah seperti ini digunakan integral iterasi, namanya integral iterasi. Yang maksud dengan integral iterasi itu menghitungnya seperti integral tertentu. Ya. Jadi menghitung integral lipat 2, menghitung integral lipat 3, itu semuanya menggunakan integral tertentu. Ya, menggunakan cara-cara perhitungan integral tertentu. Jadi namanya integral iterasi. Jadi caranya yang kita hitung itu integral yang tengah. Jadi yang tengah diintegral, hasil integrasi yang tengah, baru diintegral yang luar. Jadi integral lipat seperti ini. Nah, jadi pertama diintegral yang tengah dulu, baru setelah itu diintegral yang luar. Ya. Itu cara perhitungannya. Sekarang gimana cara menentukan, yang penting itu menentukan batasnya ini. Ini X1, X2, ini Y1, Y2. Kalau X1, X2-nya konstan. Jadi kalau di sini, ini bisa dibolak-balik, Y boleh, Y juga boleh. Tapi harus ingat dengan batas integrasinya. Kalau ini DX, berarti di sini batasnya juga D. Kalau batas yang luar ini konstan. X1, X2 itu konstan. Tapi batas yang tengah, ini tidak konstan. Fungsi X. Secara umum, Y1 itu fungsi X, Y2 juga fungsi X. Ya, jadi itu. Padahal sebelumnya kita menyatakan integral itu kan hanya ini aja. Diketahui fungsi X, Y-nya, diketahui R-nya. R itu region. Ya, regionnya diketahui, fungsi X diketahui, bisa menghitung integral ini. Nah, itu yang awalnya kan gitu ya. Nah, sekarang dengan mengetahui ini sama mengetahui ini, gimana cara menghitung region ini, region R ini, itu harus dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Di region bisa dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, dengan pertidaksamaan itu kemudian baru bisa ditentukan batasnya. Jadi kan nggak ada batasnya, cuma R itu ada. R itu harus dirubah ke bentuk batasnya. Nah, ini sebetulnya merupakan tidaksamaan. Jadi R itu diekvivalenkan dengan misalkan X-nya harus antara X1 dan X2, Y-nya harus Y1X sampai Y2. Itu merepresentasikan R, region. Nah, jadi itu penting sekali. Ini sangat penting untuk mempresentasikan R, region, untuk pertidaksamaan seperti ini. Kalau pertidaksamanya sudah kita ketahui, maka saya bisa menghitung itu. Integralnya sama dengan menghitung integral. Itu aja yang penting. Ya, jadi ini aja bagaimana caranya untuk merubah dari region menjadi dari pertidaksamaan
berubah menjadi batas integrasi. Nah, itu yang penting. Nah, ini teoremanya, ya. Teoremanya seperti ini. Jika fungsi X, Y kontinu dalam kawasan tertutup R, jadi R-nya harus bounded, ya, harus terbatas, harus tertutup. Yang dilukiskan dengan pertidaksamaan ini, nah ini ya, jadi R itu dinyatakan dengan pertidaksamaan. Maka Y1 integral Y1 X, Y2 X, fungsi X, Y dx adalah fungsi kontinu dalam X. Jadi ininya sendiri fungsi X, karena batasnya dalam X. Nah, ini adalah fungsi X. Nah, kemudian berarti integral ini sama dengan ini diintegralkan dulu, setelah itu baru diintegrasi. Bisa dibalik juga. Ini dibalik. Jadi kalau dibalik, berarti ini juga sama dengan pertidaksamanya berubah. Jadi R itu yaitu dinyatakan dengan pertidaksamaan seperti ini. Y-nya yang konstan, Y1 sampai Y2, X-nya antara X1 fungsi Y sampai X2 fungsi Y. Jadi variabel X sama Y-nya itu bisa dirubah, ya, bisa dirubah, dan perubahannya itu tentunya menunjukkan perubahan pertidaksamaan. Jadi region dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, contohnya ini misalkan. Ya, ini misalkan, ya. Contoh satu, ya. Hitung integral lipat 2 berikut. Jadi yang pertama, ya, yang kita pelajari pertama untuk menghitung integral lipat 2 atau mempelajari integral lipat 2, pertama problem-problemnya adalah bagaimana menghitung. Bagaimana hitung itu aja, ya. Bagaimana menghitung integral lipat. Kita harus bisa menghitung integral lipat 2 dengan diketahui fungsi X, Y-nya sama diketahui R-nya. Itu adalah problem pertama. Yang diketahui, fungsi X, Y diketahui, maka pasti saudara harus bisa menghitung integral. Itu aja yang pertama. Ini contohnya. Hitung integral lipat 2 berikut. Fungsi X-nya diketahui, R-nya diketahui. Apa R-nya? R-nya itu adalah seperempat lingkaran, ya, seperempat lingkaran dalam seperempat lingkaran dalam bidang XY. Nah, jari-jari satu ini. Seperempat lingkaran. Ini R-nya ini. Jadi ini region ini R, ya. Region ini adalah R. Nah, sekarang pertama, R itu harus dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaan. Jadi X-nya dari 0 sampai 1. Ya. Jadi region R ini dapat direpresentasikan dengan ini. X-nya antara 0 dan 1, Y-nya berapa? Nah, Y-nya dari setiap X, misalkan X-nya sekian, maka Y-nya bergerak dari 0 sampai sekian. Tidak sama dengan 1. Ya. Satunya kan di sini. Jadi, ini kan Y-nya kan tidak sama dengan 1. Y-nya fungsi. Jadi, Y-nya dari 0, ya, Y-nya dari 0, ya. Kalau Y-nya dari 0 sampai 1, nah, misalkan Y-nya itu di sini misalkan 1 harga, maka Y-nya dari 0 sampai, nah ini fungsi X. Tergantung X-nya, apakah di sini atau di sini atau di sini. Nah, gimana cara menentukan X-nya, menentukan Y-nya sebagai fungsi persamaan ini. Ini kan lingkaran. Berarti Y kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat. Ini akar 1 min Y kuadrat. Jadi Y-nya dari 0 sampai akar 1 min Y kuadrat. X-nya dari 0 sampai. Saudara bisa juga mempresentasikan region ini dengan cara lain. Misalkan Y-nya dari 0 sampai 1, dibalik sekarang. Y-nya dari 0 sampai 1, tapi X-nya
dari 0 sampai fungsi Y. Nah, fungsinya berapa? Akar 1 min Y kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai yang ini, berarti integral luarnya E, integral dalamnya Y. Nah, itu aja bedanya. Ya. Jadi pertama, saudara harus bisa menyatakan region dalam bentuk pertidaksamaan. Setelah didapatkan pertidaksamaan, harus bisa menyatakan pertidaksamaan itu berbentuk batas integrasi. Nah, itu aja ya. Nah, ini jadinya jawabannya. Jadi, X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai akar 1 min Y kuadrat plus Y kuadrat Y dE. Jadi, waktu menghitung integral terhadap Y, X-nya dianggap konstan. Ya. Jadi, X-nya itu dianggap konstan. Jadi, diintegrasinya terhadap Y, bukan terhadap Y. Baru setelah itu baru diintegrasi terhadap Y. X-nya, jadi integral Y kuadrat dY berapa integralnya? Y kuadrat. Kuadratnya dianggap konstan. Kalau Y kuadrat integrasi sepertiga Y pangkat 3, baru diintegrasi dari 0 sampai akar 1 min. Nah, ini diintegrasi dulu, di batas integrasinya dimasukkan dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, baru diintegrasi terhadap X. Jadi diintegrasi sendiri-sendiri. Ini diintegrasi, setelah itu ini diintegrasi. Nah, untuk mengintegrasi ini, ya sekarang kembali ke matematika yang lalu untuk matematika 2 yang salah. Jadi secara review lagi ya, teori di matematika yang lalu untuk menghitung integral. Kalau jadi ada menghitung integral itu yang ada formulanya. Ya, yang formula misalkan integral X sudah ada formulanya. Ya. Menghitung sin X formulanya, menghitung cos integral X. Nah, semuanya ada. Ln, integral ln. Ya. Nah, semuanya bisa ditentukan. Jadi ada tabel integralnya. Nah, tapi kalau yang tidak ada formula misalkan, ya, saudara bisa melakukan substitusi. Ya. Sehingga dilakukan substitusi, kemudian baru didapatkan suatu integral yang sudah ada formula. Nah, jadi seperti ini. Ini ada ini E kuadrat akar 1 min E kuadrat. Gimana cara menghitung ini? Jadi caranya substitusi. Gimana substitusinya? Substitusinya X-nya jadi sin theta. Tujuannya apa? Sin theta supaya akarnya hilang. Ya. Jadi supaya menjadi bentuk trigonometri. Jadi fungsi trigonometri itu tidak ada akar. Tidak ada akar. Karena 1 min sin kuadrat itu cos kuadrat. Akar cos kuadrat sama dengan cos. X-nya diganti sin kuadrat. Jadi di sini kita dapatkan sin. Nah, sekarang batas integrasinya. Jadi batas integrasi tadinya kan batas integrasinya dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Nah, sekarang karena ini X-nya sudah diganti dengan sin theta, kalau X-nya 1, maka sin theta-nya 1. Bukan theta-nya 1, tapi sin theta-nya 1. Jadi kalau sin theta-nya 1, berarti theta-nya 90. Ini berubah. Ini banyak juga yang salah di sini. Jadi setelah dilakukan substitusi, batas integrasi juga berubah. Tapi kalau X-nya 0, theta-nya juga 0. Karena 0 sama dengan sin theta. Sin theta 0, berapa theta-nya? 0. Karena sin 0 sama dengan 0. Tapi kalau di sininya 1, ini bukan 1. Kalau ini 1, sin theta sama dengan 1.
theta 1, berapa tetanya? Tetanya 90 derajat atau pi per. Kemudian yang satu lagi yang perlu diperhatikan dx-nya. Tadi kan sudah dirubah jadi variabel theta. Ini bukan langsung dx-nya diganti d theta, ya, tapi dx dari sini x sin theta. Berarti dx sama dengan, atau kita sebut dx per d theta, turunan cos theta. Jadi turunannya sin kan sama dengan cos. Berarti dx sama dengan cos theta kali d. Ini ya. Ini saya ganti ini ya. Kemudian batasnya juga. Nah, ini hasilnya ya. Setelah diganti ini hasilnya. Dari 0 sampai pi per 2. Sin kuadrat cos kuadrat theta. Untuk yang bagian ini ya. Tadinya kan x-nya saya ganti sin kuadrat theta. Yang ini saya jadikan cos theta. Tapi dx-nya cos theta d theta. Jadi cos theta kalikan cos theta d theta menjadi cos kuadrat. Kemudian bagian ini. Nah, yang bagian ini sama ya. Akar 1 min x kuadrat pangkat 3. Jadi x-nya tadi nanti sin theta 1 min sin theta kuadrat cos theta, berarti ini sama dengan cos theta pangkat 3. Ya. Cos theta pangkat 3, padahal di sini ada cos theta d theta, berarti cos theta pangkat. Nah, kita punya integral ini. Nah, setelah didapatkan integral dalam bentuk trigonometri seperti ini, langsung kita bisa mengintegralkan. Ya, langsung bisa diintegralkan. Nah, terus melakukan substitusi atau transformasi lebih dahulu supaya kita diintegralkan. Ini gimana? Di sini ada sin dan cos. Ya, kita harus tahu atau memahami identitas trigonometri. Nah, sin 2 theta sama dengan 2 kali sin theta cos theta. Ini ada sin theta cos theta kuadratnya sama. Ini kan sama dengan sin theta cos theta kurung kuadrat. Nah, sin theta cos theta adalah sin 2 theta per 2. Jadi kalau dikuadratkan jadi sin kuadrat 2 theta per 4. Nah, ini. Terus yang ini juga sama, ini cos 4 theta. Cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Berarti cos kuadrat theta sama dengan 1 plus cos 2 theta dibagi 2. Nah, jadi cos kuadrat. Cos pangkat 4. Cos pangkat 4 itu kan cos kuadrat kali kuadrat. Cos kuadrat dikuadratkan. Ini menentukan cos kuadrat dikuadrat. Cos pangkat 4. Nah, sudah. Jadi ini sudah lebih simpel ya dari tadi. Ya. Daripada ini lebih simpel ini. Ini tidak ada cosnya, cuma ini aja. Tapi masih kuadrat ini. Ya, masih kuadrat. Nah, jadi oleh karena itu ini dirubah jadi supaya tidak kuadrat. Gimana caranya? Pakai ini juga sama. Cos 2 theta 1 min 2 sin kuadrat theta. Berarti sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta per 2. 1 min, bukan 1. Nah, jadi kalau di sini yang kuadratnya 2 theta, berarti jadi 4 theta. Kalau ini theta, ininya 2 theta. Kalau ininya 2 theta, ininya jadi 4. 1 min cos 4 theta di 8. Nah, ini yang bagian ini. Jadi 4 bagi 2. 1/4 kalikan setengah. Ini juga sama. Ini 3, di sini 4, 12. Nah, ini tinggal dikuadratkan. Kuadrat 2 theta plus 2 cos 2 theta plus 1. Nah, cos kuadrat 2 theta dirubah. Nah, jadi ini juga.
Kalau cos kuadrat theta 1 plus cos 2 theta per 2, berarti cos kuadrat 2 theta cos 4 theta plus 1 dibagi. Ya, kalau ini sudah langsung. Kalau ini bisa langsung diintegrasi. Karena kita sudah punya integral sin theta sama dengan cos theta. Integral cos theta sama dengan min sin theta. Ada. Jadi ini kan sudah dirubah ke bentuk yang integrasinya sudah kita. Udah tinggal integrasi aja. Nah, ketemunya pi per 8. Dimasukkan batas integrasinya, ketemunya pi per 8. Itu cara perhitungan integral. Jadi di sini cuma bagaimana cara menghitung integral lipat 2. Jadi caranya seperti itu ya, dengan integrasi iterasi. Yang perlu diketahui, fungsi xy-nya sama r-nya. Region-nya harus dirubah dulu ke bentuk maka kita bisa menentukan batas integrasi. Nah, baru aplikasi. Jadi problemnya itu nanti ada dua macam problemnya. Soal integral. Ada dua tipe soal integral. Soal pertama ini tadi, nanti kita berikan hitung integral lipat. Fungsi x-nya diketahui, r-nya diketahui. Hitung integralnya. Kita harus paham ini semua, ya. Jadi r harus dirubah ke tidak samaan. Dari tidak samaan, maka bisa dirubah batas integrasi, saudara bisa menghitung seperti saudara melakukan perhitungan integral. Itu aja sudah. Nah, sekarang problem tentang aplikasi. Aplikasi integral. Untuk apa integral? Menghitung integral. Ada banyak aplikasinya. Pertama, menghitung volume. Jadi kalau yang di sini nanti problemnya bukan diketahui fungsi C, diketahui R, hitung integral, bukan itu. Jadi problemnya tentukan volume. Ya. Jadi bukan hitung integral, jadi sudah aplikasi. Hitung volume. Ya. Hitung volume. Yang mau dihitung dalam soal itu volume, hitung luas, hitung massa, hitung massa, hitung momen inersia, hitung luas permukaan lengkung. Itu semua. Jadi soalnya itu bukan menghitung integral lipat 2 lagi, tapi aplikasi integral lipat 2. Menghitung volumenya, menghitung luas, menghitung massa, menghitung besar massa, menghitung momen inersia, dan menghitung permukaan lengkung. Nah, itu problemnya. Sekarang kita tinjau satu-satu. Volume. Jadi integral lipat 2 itu bisa digunakan untuk mencari volume apabila fungsi x-y itu set. Set sama dengan fungsi x. Maka integral ini itu sama dengan volume. Ya. Jadi integral ini sama dengan volume. Jadi kita bisa menghitung volume. Yang kedua, mencari luas. Biasanya luas ini luas keping. Ya. Luas keping. Jadi keping itu adalah suatu benda yang tipis. Sehingga kita tidak terlalu perhatian terhadap volumenya. Yang kita perhatian luasnya. Ini berapa luas keping? Yang penting luasnya. Jadi luas keping itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa kompleks, apa saja. Kita menghitung luas keping. Jadi kalau menghitung luas keping berarti fungsi xy-nya 1. Jadi kepingnya itu region daripada kepingnya dinyatakan dengan R. Regionnya. Region itu menyatakan bentuk daripada keping. Jadi fungsi x-nya 1. Jadi artinya sama dengan menghitung integral lipat 2. Ya. Jadi ini namanya aplikasi. Ya. Aplikasi dari integral lipat 2. Jadi fungsi x-nya 1. Kalau yang di sini fungsi x-nya sama dengan set. Ya. Dalam tiga dimensi kan sumbu vertikal namanya sumbu set.
Terus yang berikutnya massa. Nah, ini massa keping ya. Ini luas, saya sebut luas itu luas keping. Ini juga sama massa keping juga. Momen inersia juga sama, momen inersia keping. Nah, sekarang massa keping berarti fungsi X-nya adalah rho, densitas. Ini densitas, ini luas. Densitas kali luas, di mana densitasnya itu bukan massa per volume, bukan. Jadi densitas keping itu massa per luas. Jadi massa per luas. Jadi rho ini adalah massa per luas, bukan massa per volume. Karena di sini yang dicari massa keping. Jadi massa keping itu sama dengan densitas dikalikan luas. Densitas keping dikalikan luas. Itu jadi rho ini adalah densitas keping. Densitas keping itu adalah densitas massa per luas, bukan massa per volume. Ya. Kemudian berikutnya pusat massa. Ini pusat massa keping. Jadi kalau saya punya keping seperti ini regionnya, ini di mana pusat massanya? Nah, itu kita bisa hitung dari sini. Ya, jadi caranya menghitung pusat massa itu dari dalam ini juga sama, fungsi X-nya sama dengan rho X. Karena ini massa ya. Jadi rho X itu juga massa keping. Jadi ini elemen, kita tentukan elemen-elemen ini. Elemen kalikan X, X dikalikan ini sama dengan massa dm, X dikalikan dm di integral G sama dengan X. Bar itu adalah pusat massa. Pusat massanya itu di sini. Nah, pusat massa. Ini koordinat Y-nya disebut Y bar. Koordinat X-nya disebut X. Itu untuk menentukan pusat massa. Pusat massa. Ini mungkin pusat massa ini sudah pernah juga dipelajari di fisika. Ada lagi momen inersia. Ini ada momen inersia keping. Juga sama, fungsi Xy-nya sama dengan rho Xy. Tas keping, bukan keping ya. Jadi momen inersia keping terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini momen inersia. Y kuadrat dm. Ya. Y kuadrat dm diintegralkan. Kalau Y, X kuadrat, jadi rho kalikan dx dy itu dm. Ya. Y kuadrat dm, X kuadrat dm. Itu disebut momen inersia terhadap X, momen inersia terhadap jadi momen inersia ini dm-nya. Ini dx dy kalikan rho. Ini dm. Kalau momen inersia, definisi momen inersia itu adalah tangan kuadrat kalikan dm. Kalau terhadap y, berarti tangannya itu ini. Ini dm kalikan e kuadrat. Itu momen inersia terhadap y. Diintegrasi ke seluruh. Kalau terhadap x, nah ini dm dikalikan y kuadrat.
Karena Y kuadrat karena dari dm ke sumbu X itu adalah Y. Jadi dm kali Y kuadrat di seluruh region, seluruh keping. Nah, itu maksud daripada momen inersia. Momen inersia terhadap X, momen inersia terhadap Y. Ada lagi momen inersia terhadap titik 0,0 di sini. Kalau ini momen inersia terhadap X, ini maksudnya. Kalau terhadap ini terhadap X, ini terhadap. Kalau terhadap 0,0 di sini. Nah, ini terhadap ini. Jadi tangannya adalah ini. Nah, ini kita sebut R misalkan, R kuadrat sama dengan I kuadrat plus I kuadrat. Oleh karena itu, 0 sama dengan IX plus I. Jadi momen inersia. Momen inersia ini banyak diaplikasikan di fisika. Ya. Fisika atau mesin ya. Jadi konstruksi. Jadi untuk menentukan kekuatan daripada suatu konstruksi baja atau apa ya yang dipakai untuk penahan. Jadi selain yang menentukan itu adalah kekuatan baja tersebut. Jadi low-load stress-nya, low-load stress. Jadi selain itu juga momen inersia permukaan baja itu penting. Ya. Momen inersia itu disebut juga dengan momen atau kelembaman. Disebut kelembaman. Momen inersia disebut juga dengan apa? Kelembaman. Jadi kalau suatu konstruksi yang lembam, kaku, jadi kaku. Jadi konstruksi itu ada yang kaku, ada yang tidak kaku. Jadi kaku tidak kakunya itu ditentukan oleh bentuk, bukan ditentukan oleh bahan konstruksinya apa, baja ataupun baja tahan karat atau apa saja bukan, atau tembaga, tapi ditentukan oleh bentuk. Yang bentuknya itu yang kekakuan yang ditentukan oleh bentuk itu adalah dengan momen inersia. Tapi kalau kekuatan ditentukan oleh bahannya itu bukan momen inersia. Itu ditentukan oleh jenis bahannya, atau bahan apa. Jadi misal contoh, saya punya suatu spot baja ya, baja. Bentuknya seperti ini misalkan. Nah, misalkan saya punya bentuk seperti ini. Penampangnya gini. Penampangnya seperti ini. Baja ya. Ada lagi penampangnya ini. Ini misalnya. Bentuk ini sama bentuk ini. Mana yang lebih lembam? Ini atau ini? Sama-sama bajanya. Kelembamannya, momen inersianya, mana yang lebih besar? Ini atau ini? Nah, ini tentunya ini lebih, momen inersianya lebih besar, lebih lembam ini daripada ini. Lebih kaku ini daripada ini. Walaupun bentuknya apa namanya bahannya sama. Jadi kelembaman yang ditentukan oleh bentuk itu dengan momen. Jadi oleh karena itu dalam konstruksi kita mau menggunakan bentuk yang mana, ini atau ini, macam-macam. Itu bukan hanya ditentukan oleh faktor teknis, tapi ditentukan oleh faktor ekonomi. Ya. Jadi kalau misalkan pakai ini ya lebih lembam, tapi lebih mahal. Kalau ini bajanya diperlukan lebih banyak. Kalau ini lebih, kelembamannya antara ini sama ini bedanya seberapa? Ternyata bedanya nggak gitu jauh. Ya lebih murah yang ini.
Misalkan ada banyak pilihan-pilihan dalam konstruksi ya yang membutuhkan bukan hanya teknik tapi ekonomis. Ya ini momen inersia. Terus berikutnya luas permukaan lengkung. Jadi kalau misalkan nah ini ya kita mulai dari sini, dari panjang garis lengkung. Ini kan luas permukaan lengkung ya. Panjang garis lengkung itu kita tentukan dari integral tertentu. Variabelnya cuma satu. Nah seperti ini. Saya mencari ini y sebagai fungsi x. Ya. Ini y. Saya menentukan berapa panjangnya ini. Nah, panjang garis lengkung ini fungsi x-nya diketahui nih. Fungsi x-nya y sebagai fungsi x-nya diketahui. Jadi ini y, ini x. Ini y sebagai fungsi x diketahui. Tapi saya mau menghitung panjangnya berapa. Nah, saya bisa menghitung dengan integral tertentu. Jadi pertanyaannya ini saya buat elemen. Nah, elemen ini disebut GS. Jadi panjang pada elemen ini disebut karena ini sempit, elemennya itu sangat kecil, ini bisa dianggap lurus, garis lurus. Ini seharusnya kan lengkung. Nah, harusnya lengkung. Nah, itu kalau kita meninjaunya pada elemen yang sangat kecil, berarti ini bisa dianggap lurus. Jadi kalau lurus berapa lurusnya ini? Panjangnya berapa? Nah, bisa diperoleh dari ini dx, ini dy. Ini dx, ini dy. Pakai Pitagoras, berarti ds sama dengan akar atau ds kuadrat sama dengan d kuadrat plus kuadrat. Dx kuadrat Pitagoras kuadrat plus dy kuadrat. Ini ds. Atau saya bagi dx. Kalau saya bagi dx berarti 1 plus dy per dx kurung kuadrat kali dy kuadrat. Berarti ds, ini kan ds kuadrat. Berarti ds di akar. Akar 1 plus y per delta y kuadrat. Nah, sekarang ini yang di sini. Nah, sekarang kalau kita menghitung berapa panjang dari sini sampai ini. Nah, itu problem integral. Jadi integral itu menjumlah. Jadi yang elemen kecil-kecil ini jumlah mulai dari A sampai dengan B itu namanya integral. Ya, namanya integral. Jadi integral ds s panjang dari sini sampai di sini sama dengan integral ini. Integral. Dan bisa dibalik. Kalau tadi dy per dx bisa juga dx per tergantung. Kalau ininya dx-nya saya keluarkan, berarti dy per dx. Kalau dy kuadratnya yang saya keluarkan, berarti dy per dy. Kalau dx per dy berarti ini. Berarti ini. Formulanya bisa ini, bisa ini. Jadi ini diproyeksikan ke sumbu x, ini diproyeksikan ke sumbu y. Tinggal diintegrasi ya panjangnya dari A sampai dengan B. Jadi kalau terhadap x, ya batasnya dari sini sampai sini. Ini sampai sini. Kalau tadi diproyeksikan terhadap y, ya berarti dari sini sampai sini. Ya gitu ya. Ini untuk panjang garis lengkung. Nah kalau luas itu generalisasi dari panjang. Kalau luas ininya bukan garis tapi luas permukaan lengkung. Jadi di volume atau di sistem 3 dimensi. Ini ada. Nah ini kalau luas. Jadi luas. Nah sekarang untuk luas ini kalau diproyeksikan pada bidang X, Y,
ini. Ininya R region. Jadi sama dengan yang tadi. Ya. Jadi bagaimana cara menghitung ini? Itu caranya menghitungnya sama dengan cara menghitung integral lipat. Tapi hasilnya itu merupakan luas aplikasinya. Hasilnya adalah merupakan luas bidang. Ini kalau diproyeksikan ke bidang Y, diproyeksikan ke bidang YZ, diproyeksikan ke bidang ZOE. Nah, itu ya, itu aplikasi-aplikasinya. Jadi, oleh karena itu problemnya ada dua macam problem. Hitung dulu, untuk mengetahui sudah bisa paham betul, untuk menghitung itu berapa doang, terus sudah berarti. Terus sebelum kita contoh soal untuk aplikasi, ini sifat-sifat integral lipat 2. Ini sifatnya. Pertama linear. Ya. Nah, jadi kalau ini ada penjumlahan, ini GXY, ya tinggal diintegrasi satu-satu. Terus yang kedua, kalau ada sini ada konstantanya bisa dikeluarkan. Terus yang ketiga, nah ketiga itu seperti ini. Fungsi XY R itu sama dengan R1 sama R2 diintegrasi terhadap R1 ditambah integrasi terhadap R2. Mana R1 dan R2-nya itu kalau dijumlahkan jadi R. Jadi R itu ini semua. Nah, jadi R1 dan R2 itu sama dengan R. Maka integrasinya bisa dijumlah. Ini sama dengan kalau integral tertentu. Integral dari 0 sampai Y itu sama dengan dari 0 sampai 3 ditambah dengan dari 3 sampai 5. Nah, jadi yang 3 itu sebetulnya mirip dengan kalau integral satu dimensi atau integral. Terus yang keempat, integral ini sama dengan A kalikan fungsi X1, Y1. Jadi fungsi X1, Y1 itu artinya nilai rata-rata daripada fungsi XY di luasan ini, di region ini. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya dinyatakan dengan X1, Y1. Jadi fungsi X1, Y1 itu dalam merupakan rata-rata dari fungsi di dalam region. Tinggal di ininya dikeluarkan, dikalikan integral ini sama dengan A. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ini yang kelima. Jadi kalau fungsi XY adalah antara M1 dan M2, lebih besar M1 lebih kecil dari M2, untuk di dalam R, maka integralnya adalah antara M2A sama antara M1A sampai dengan 2. Ini yang sifat yang kelima. Ada 5 sifat integral. Yang berikutnya, nah sebelum ke contoh-contoh nanti ada satu lagi hal yang penting, yaitu perubahan variabel dalam integral atau substitusi, substitusi variabel. Nah, yang sering digunakan itu substitusi koordinat kutub. Kadang-kadang kalau integral dalam koordinat dirubah menjadi koordinat kutub, integrasinya jauh lebih simpel. Itu oleh karena itu penting untuk merubah variabel. Itu salah satunya dari integral kartesian ke integral kutub. Tapi bisa juga ada lagi yang transformasi variabel yang lain, ya. Transformasi variabel yang lain yang menyebabkan integrasinya itu menjadi jauh lebih mudah kita transformasi. Tidak ini perubahan variabel, maksudnya transformasi variabel dalam. Nah, jadi kalau untuk fungsi dari satu variabel integral tertentu kita sudah kenal ya, transformasi variabel, substitusi dan sebagainya sudah kenal. Sehingga
dari yang integral rumit menjadi lebih simpel. Ini kalau untuk fungsi satu variabel. df dx sama dengan df du kali du per dx. Jadi df dx bisa saya ganti menjadi df du. Nah, integral ini dalam x bisa dirubah ke bentuk dalam u. Kalau dalam x sulit, kalau dinyatakan dalam u jauh lebih mudah. Nah, jadi kalau integral kalau dalam satu variabel cukup ini. Nah, sekarang kalau integral lipat dua, generalisasi dari ini sebetulnya. Sekarang xy-nya saya ganti u. Kalau x diganti u gitu aja. Kalau dua variabel kan ada x dan y. Berarti kita ganti menjadi uv. Jadi saya ganti dengan uv. Kalau dalam xy integralnya sulit. Nah, kita berubah ke bentuk variabel u dan v. Nah, kalau saya rubah, berarti kalau seperti ini kan bukan hanya x-nya diganti u, substitusi ke u terus kemudian langsung dx-nya saya ganti dengan du, tidak demikian. Tapi dx sama dengan dx per du kali du. Harus ada ininya, ada parameter ini, dx per du. Ini juga sama. Kalau dua variabel dikalikan ini, harus dikalikan faktor lagi ini. Ini berbentuk determinan ya. Ini determinan del xy per del uv namanya. Ini simbol. Simbol ini disebut dengan Jacobian. Disebut dengan Jacobian. Ini definisi Jacobiannya itu ini. dx du, dx dv, dy du, dy dv. Kemudian dihitung determinan. Sudah. Ini teori umumnya seperti ini. Nah, ini teori umum. Teori umum untuk perubahan variabel ya. Sekarang teori umum ini kita pakai untuk merubah dari koordinat Kartesian ke koordinat kutub. Nah ini xy, p dinyatakan xy, ini koordinat siku Kartesian. Kalau dinyatakan dalam kutub, p fungsi r dan t. Nah, jadi xy, tadi xy sekarang theta. Itu u-nya r, theta-nya v. V-nya sama dengan theta ya, rt. Jadi diganti r theta. Berarti ini koordinat kutub, polar koordinat. Ya, jadi hubungan antara xy dengan r theta ini, x sama dengan r cos theta ini. R itu ini jarak dari pusat ke P itu sendiri disebut R. Argumennya yaitu sudut yang dibuat dengan simbol X dengan OP itu disebut dengan theta. Maka dari sini kita bisa menyatakan hubungan antara theta sama X. Berarti X sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin theta. Ya, oleh karena itu sekarang integral fungsi x, y, dx, dy bisa diganti dengan fungsi r theta, regionnya dinyatakan dalam kutub, fungsinya x-nya diganti r cos theta, y-nya diganti dengan r sin theta, tapi dikalikan Jacobian. Nah, gimana mencari Jacobiannya? Jacobiannya kan ini. Sekarang u-nya apa? U-nya r. V-nya apa? V-nya theta. Nah, sekarang kita bisa menentukan Jacobiannya. Jacobiannya adalah ini berarti. dx per dr. Ya. Berarti dx per dr. Ini sama ya. dx per du sekarang dx per dr. Berapa dx per dr? dx per dr sama dengan cos theta. Itu ya. dx per d theta. Sekarang kali diturunkan terhadap theta. Turunannya cos theta sin min r sin theta. Min ya. Kemudian dy per dr. Di sini dy per du, di sini dy per dr. Ini adalah r.
dy ini. Kemudian dy per d theta. Berarti r cos theta. Sekarang di determinannya. Berarti r cos kuadrat theta, r cos kuadrat theta, r cos kuadrat theta dikurangi dengan min r sin kuadrat theta. Berarti sama dengan r kali sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Nah, sin kuadrat theta plus kuadrat theta sama dengan 1. Berarti R. Jadi yang kopiannya R. Nah, karena itu di sini ada R-nya. Jadi tidak cukup hanya tinggal Fx-nya, X-nya ganti R cos theta, Y-nya diganti R sin theta. Tidak cukup itu, tapi dikalikan Jacobian. Jacobiannya kebetulan R. R theta. Itu menggunakan formula ini, ya. Bisa juga kita menyatakan R-nya ini itu dari geometri. Nah, kita menentukan dari geometri juga bisa. Ini dari matematik, ini dari apa? Formula matematik berlaku umum. Ya. Nah, sekarang saya menyatakannya itu dari geometri. Nah, kalau dari geometri ini, ya. Jadi kalau dA-nya dalam koordinat kutub, ini R, ini apa? Kalau ini d theta, ini luas busur, ini namanya busur. Luas busur ini R d theta. Ini dr. Berarti luas ini berapa? R dr d theta. Ini berarti R dr d theta itu sebetulnya luas ini. Kalau saya pakai XY, ya tinggal segi 4 ini aja. E kali DY. Tapi kalau koordinat kutub, ini. DA-nya itu ini. Ya. RD theta kali R. Itu sama dengan luas. Nah itu ya. Jadi bisa dibuktikan dengan geometri, kali ini dengan formulasi matematik secara umum. Namanya Jacobi. Ya, itu mengenai perubahan variabel dalam integral. Itu nanti aplikasinya juga. Oke, sekarang saya lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua ini sudah selanjutnya contoh-contohnya itu adalah aplikasi semua. Jadi bukan apa namanya, bukan teori mana cara menghitung integral IPA 2 ya. Dengan diketahui fungsinya, diketahui R-nya, gimana cara menghitungnya, bukan itu. Tapi problemnya mencari luas, mencari volume, mencari momen energi, mencari luas permukaan lengkung, dan sebagainya. Hitung luas. Jadi yang kita hitung luas. Sudah langsung aplikasi. Luas yang dibatasi oleh lemniskat ini dan terletak di bidang X, Y. Lemniskat itu bentuknya seperti ini. Ini dinyatakan koordinat kutub. Jadi dinyatakan dengan dalam koordinat kutub. Sama dengan A kuadrat cos 2 theta. Ini bentuknya keping. Jadi lemniskat R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta ini adalah merupakan region luasan keping, namanya keping. Jadi suatu benda yang tipis yang kita perhatikan hanyalah luasnya. Berapa luasnya ini semua? Itu pertanyaannya. Di mana benda ini itu dinyatakan dengan kuadrat sama dengan kuadrat cos 2. Itu pertanyaannya. Nah, sekarang jawabannya seperti ini jadinya. Ini kalau mencari luasan ini kan berarti sama dengan luasan ini dikalikan 4. Karena ini sama ini, luasan ini tambah luasan ini sama luasan ini sama. Jadi benar-benar menghitung semuanya ini lebih baik hitung luas ini aja. Ini aja, bagian yang ini, nanti
dikalikan 4. Dikalikan ya 4 kali. Ini gambarnya. Jadi kalau tetanya 0, kalau tetanya 0, cos 0. Cos 0 itu 1. Berarti R-nya R kuadrat A kuadrat. Jadi dari sini ke sini sama dengan A. Ya, ini A. Kemudian berikutnya, kalau tetanya 2 teta 90 derajat, cos 90 derajat itu 0. Nah, di sini. Mungkin itu gambarnya kayak gini. Ini tetanya makin besar, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai 0. Ya. Jadi kalau tetanya 2 tetanya sama dengan 90 atau tetanya 45 derajat. 45 derajat itu pi per 4. Jadi kalau tetanya sudah pi per 4, R-nya sama dengan 0. Jadi gambarnya ini. Nah, ini saya mau cari luasnya. Nanti dikalikan 4. 4 kali ini. Nah, sekarang gimana cara mencari luas ini? Nah, kita harus tahu apa? Harus diketahui bagaimana cara menghitung integral lipat. Ini kan luas. Ya, cara menghitung luas gimana? Fungsi XY-nya 1. Nah, jadi A sama dengan ini. Integral, tapi tadinya kan DA. Kalau DA XY, XY itu sama DA. Tapi karena ini pakai koordinat kutub, DA-nya itu bukan DX DY. Tapi DA-nya sama dengan R D theta. Udah itu aja. Terus batasnya ada 2. Batas theta sama R. Jadi kalau seperti ini, untuk batas theta-nya itu konstan. Dari 0 sampai theta-nya itu ini artinya. Kalau di sini theta-nya 0. Jadi theta-nya itu bergerak dari 0 sampai pi per 4. Itu theta. Ya. Sedangkan R-nya ya. Nah, ini R-nya dari 0 sampai, kan dari sini ya, dari 0. Untuk luas ini theta-nya itu dari 0 sampai pi per 4. Sedangkan untuk suatu tetar tertentu, misalkan tetanya sekian, untuk satu tetar, ya, maka R-nya dari sini sampai sini. Dari 0 sampai berapa? Sesuai dengan rumus ini. R kuadrat A kuadrat cos 2 theta. Berarti R-nya A akar cos 2 theta. A akar cos 2 theta. Jadi R-nya dari 0 sampai A akar cos 2 theta. Nah, itu ya. Kemudian R dr d theta kali. Nah, tinggal ini diintegrasi terhadap M dengan R kuadrat. R-nya dari 0 sampai A akar cos 2 theta berarti 4 jadi 2 kali A kuadrat cos 2 theta. Nah, tinggal menghitung integral ini aja. Integralnya ini kan sin 2 theta. Dari 0 sampai pi. Jadi untuk aplikasi, saudara harus sudah bisa menghitung integral lipat. Untuk aplikasi. Yang saudara dapatkan itu sudah bukan artinya mencari luas, mencari volume, mencari massa dan sebagainya. Ini mencari luas keping. Yang kedua ini juga sama, menghitung luas keping juga. Y kuadrat 4 Y kuadrat 6 sama dengan 0. Jadi ini keping juga. Gambarnya ini digambar dulu ya. Nah, kalau digambar gambarnya gini.
Ini sumbu Y, sumbu X ya. Karena saya gambar, hitung luas bidang XOY, ini X, ini Y, ini bidang XOY. Yang dibatasi oleh Y kuadrat sama dengan X. Ya. Y kuadrat sama dengan 4X itu kalau digambar, nah ini gambar Y kuadrat ini mulai 0,0 ya pasti. Melalui 0,0. Jadi kalau di sini Y kuadrat itu berarti di gambarnya. Nah, gini. Ini gambarnya ya. Ini gambar Y kuadrat sama dengan 4X. Kalau Y kuadrat sama dengan 5 min X. Nah, mana gambarnya? Kalau ini gambarnya tidak melalui 0,0. Ya. Kalau X-nya 0, Y-nya Y kuadratnya 5. Berarti akar 5. Jadi di sini ada akar 5. Jadi gimana gambarnya? Ini akar 5 ini. Nah, kalau Y-nya 0, berarti X-nya 5. Nah, gini gambar. Ini, nah ini ya, ini Y kuadrat. Lagi. Ini Y kuadrat 5 min X. Yang dicari mas ini. Dan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 itu ini, sumbu X ini Y sama dengan 0. Jadi yang mau dicari itu ini. Ini 5 ya. Ini 5. Nah, ini 5 ini. Terus gambar dulu. Gambarnya kayak gini. Jadi yang mau dicari itu luas ini. Nah, oleh ini juga. Jadi di atasnya ini. Sekarang untuk menghitung integral ini, ya, kita pakai integral ini. Pertama, saya menentukan batasnya. Ini untuk definisi dari R. Nah, di sini kita butuh ini, butuh teori ini. Butuh teori ini. Nah, sifat-sifat integral 42 ini penting. Ini, kita butuh ini. Jadi integral R fungsi Y dx dy sama dengan R1 sama R2. R1 sama R2, di mana R1, R2 itu berdampingan. Ya. R1, R2 sama dengan. Nah, ini kita butuh sifat yang ketiga. Nah, jadi kita tentukan R1-nya ini, R2-nya ini. Ya. Jadi,
Ini. Jadi ini R1, ini R2. Integral keping ini, integral ini plus integral ini. Berapa titik ini kita dapatkan dari sini. Perpotongan antara Y kuadrat sama dengan 4X sama Y kuadrat sama dengan 5X. Jadi pada titik potong ini, Y kuadratnya sama. Y-nya sama. Berarti Y kuadratnya sama. Berarti 4X sama dengan 4X sama dengan 5 min X. Berarti 5 sama dengan 5X. Berarti X-nya 1. Nah, ini berarti 1. Nah, ini 1 ini. Jadi untuk region ini, saya mulai X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari berapa? Dari 0 sampai, dan ini 4. Untuk dari 1 sampai 5, X-nya dari 1 sampai 5, Y-nya berapa? Y-nya dari 0 sampai yang ini, akar 5 min X. Jadi, untuk yang region 1 sama Y-nya untuk region 2 itu. Ini region 1, ini region 2. Mau kita hitung adalah integral seluruhnya. Integral R1 sama integral R2. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi A sama dengan ini. Nah, ini ya. Oh, ini sudah. Oh ya. Oke. Jadi dari 0 sampai 1, nah, pakai yang ini. 0 sampai 2 akar X. Ditambah dengan dari 1 sampai 5, nah 0 sampai akar 5 min X. Udah diintegrasi masing-masing. Ini rasanya ada terlalu sulit untuk mengintegrasi seperti ini. Jadi bisa ketemu 6/2/3. Ini soal nomor 3. Nah, berikutnya. Hitung volume. Kalau tadi menghitung luas, sekarang menghitung volume. Hitung volume yang dibatasi oleh silinder E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, bidang datar Y plus Z sama dengan 4, dan bidang datar Z sama dengan 0. Ya, gitu ya. Jadi gambarnya perlu tahu apa yang mau sudah hitung ya. Ini gambarnya. Berarti ini sumber. Nah, 3 dimensi berarti. Volume berarti ini Z, ini X, Y. Ya. E kuadrat, Y kuadrat plus 4. Itu silinder. Silinder, gimana cara menggambarkan silinder? Nah, E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 itu bisa lingkaran, bisa silinder. Ya. Kalau dalam 3 dimensi ini silinder. Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 itu berupa silinder. Silinder
yang jari-jarinya 2, sumbunya sumbu set. Ini sumbu set. Jadi gambarnya gini, kalau digambarkan, ini gambarnya. Ini silindernya. Kalau kita ini silindernya gini. Ini gambar silinder. Jadi jari-jarinya berapa? Ini permukaan silinder. Permukaan silinder. Kemudian bidang Y plus Z sama dengan bidang Y plus Z sama dengan 4. Y plus Z sama dengan 4, bidangnya itu ini. Y plus Z. Ini kalau Y plus Z sama 4 kan seolah-olah garis ya, garis lurus. Tapi ini bisa jadi bidang. Ini juga sama. Ini kan sama dalam bidang XOY, ini adalah lingkaran. Tapi kalau dalam 3 dimensi, ini silinder. Ini Y plus Z sama dengan 4, kalau dalam bidang Y offset itu garis lurus. Tapi dalam 3 dimensi, ini berbentuk bidang. Nah, gimana bidang datanya? Saya gambarkan, ini Y itu ini, atau Y yang ini aja lebih enak. Umumnya ini Y, ini Y. Berarti Y plus Z sama dengan 4, itu gambarnya gini. Empat itu ini, tadi 2 ya. 2 itu di sini, jadi supaya proporsional. Ini 2, ini 4. Ini garis. Ini Y. Dan ini X. Nah, jadi ini bidang. Nah, ini bidang. Ya. Ini bidang. Bidang datar. Ini bidang Y plus Z sama dengan 4. Dan bidang datar Z sama dengan 0 itu bidang ini. Bidang apa namanya? Bidang UY. Bidang UY itu sama dengan bidang Z sama dengan 0. Ya. Jadi, oleh karena itu, ini ada irisan. Irisan antara silinder, ini silinder, sama bidang datar. Ini irisannya. Irisannya, tentunya irisannya tidak. Nah, kurang lebih. Nah, kelihatan ya. Berarti volume yang dicari itu ini, volume ini. Jadi, ini volume yang dicari. Silinder, bidang datar. Di atas sumbu, di atas XOY, di atas bidang datar Z sama dengan 0. Nah, sebetulnya ini yang ini datar ini kan bergerak terus ke sana. Silinder ini juga muter.
Ini kan yang digambarkan cuma seperempat. Jadi gambar ini kan cuma seperempat. Nah, jadi seperempat. Ya. Nah ini bisa, kalau ini muter, nah gimana irisannya? Jadi irisan dari bidang datar sama silinder, di mana silindernya muter kan berarti ada yang ke sana. Nah, ada yang ke sana. Nah, sudah. Kalau ini silindernya terus, ininya juga bidang datarnya kan juga terus ke sana. Jadi di sini ada irisan di sana juga. Kalau digambar keseluruhan, ini digambarkan cuma yang seperempat. Nah, jadi kalau ini digambar keseluruhan, ini antara min 2, itu min 2 ke sini, lingkaran, min 2 ke sana. Ini digambarnya saya gambar. Nah, ini ke sini. Nah, ini kurang lebih ya. Nah, di ininya juga. Saya lanjutkan. Begini. Jadi ini min 2, ini plus 2. Jadi integral R-nya itu dari min 2 sampai 2, ya, dy. Setnya itu sama dengan ini, 4 minus y. Setnya itu 4 minus y. Ya. 4 minus y dx. Kemudian, nah di sini integral, nah, untuk x-nya itu ini berarti berarti ini. Region itu ini berarti ini sama dengan 4 akar 4 min y kuadrat. Karena ini lingkaran. Kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Jadi x sama dengan akar 4 min y kuadrat. Dari 0 sampai akar 4 min y kuadrat. Nah, sudah tinggal ini aja. Jadi kalau kita sudah paham bentuk yang mau kita, volume yang mau dicari itu bentuknya seperti apa, nah kita bisa menentukan batas-batas. Batas integrasinya bisa di. Setelah itu problem berikutnya adalah menghitung integral tertentu. Jadi yang penting ini ya, yang penting ini. Kalau ini sudah betul ya berarti selanjutnya dengan integral tertentu. Ya, sampai di sini. Berikutnya, contoh yang kelima. Tentukan massa, pusat massa, dan momen inersia ya, terhadap sumbu X, Y, dan Z dari keping tipis dengan kerapatan XY dibatasi oleh sumbu X dari segi 8 dan kurva Y pangkat 2 bagi. Nah, ini keping. Ini perlu digambar ya, digambar ini itu seperti apa. Di sini aja. Sumbu X, sumbu X ini.
X sama dengan 8. Sama dengan 8 itu gambarnya ini. Sama dengan 8. Nah, X sama dengan 8. Kemudian kurva Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Jadi kurva X pangkat 2 per 3 itu gambarnya ya. Jadi yang mau dicari ini, massa, pusat massa, dan momen inersia daripada ini. Ya. Ini saudara harus bisa menggambar, ya. Bisa membedakan kurva itu cembung cekung. Kalau ini adalah kurva apa? Cembung dan cekung itu dilihat dari bawah, ya. Kalau ke sini cembung namanya. Kurva ini cembung. Ini cekung. Jadi ada konkav, ada konveks. Kalau konveks itu cembung, kalau konkav itu cekung. Kita bisa mengetahui cekung dan cembung daripada kurva. Ini kenapa kalau bentuk ini kok bentuknya cembung, ya. Ini sudah bisa lihat dari turunan, ya, dari turunan. Di turunan kedua. Jadi cembung dan cekung itu dilihat dari turunannya berapa? Coba. Y 12 sama dengan apa? Nah, Y 12 kalau di turunan pertama dulu, ya. 2 per 3. Nah, 2 per 3 pangkat 2 per 3 min 1, min sepertiga. Kemudian kalau diturunkan 2 kali, nah, gimana turunnya? 2 per 3 berarti min 2 per 9. Nah, ini X pangkat min min 4 per 3. Nah, gini ya. Jadi Y12-nya itu minus. Nah, kalau turunan keduanya minus, itu berarti bentuknya seperti ini. Kalau minus. Jadi konveks. Konveksnya ke bawah. Jadi disebut dengan konveks. Konveks itu dilihat dari bawah, cembung. Konveks. Karena X-nya sama dengan 1 misalkan. Nah, itu cembung. Bentuknya ini cembung. Berarti kalau X-nya 1 berarti ini negatif. Ya, negatif. Berarti Y12-nya adalah negatif. Kalau Y12-nya negatif, berarti bentuknya cembung. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau Y sama dengan E kuadrat, ya, Y sama dengan E kuadrat. Ini gambarnya gimana? Kalau Y sama dengan E kuadrat. Y sama dengan E kuadrat,
Ini bukan cembung. Ini berarti ya, dicekung. Kalau negatif cekung, kalau positif cembung. Nah, gambarnya gini gambarnya. Jadi mencari luas masanya, kemudian mencari momen inersialnya, pusat masanya, dan sebagainya. Tapi yang mau dicari itu ini. Ini adalah Y sama X pangkat 2/3. Jadi bentuknya seperti ini, bukan cekung, bukan cembung, tapi cekung. Karena ini negatif. Sekarang mencari massa. Massa rho kalikan dA. Rho-nya tadi sudah diketahui X kali Y, dA-nya dy kali dx. Jadi pangkat Y kali dx atau dx kali dy terserah kita. Jadi, kalau ini dy kali dx, berarti X-nya dari 0 sampai 8. Y-nya dari 0 sampai fungsi dari X. Dari Y-nya dari 0 sampai pangkat 2/3. Nah, gitu ya. Kita dapatkan M-nya. Masanya kita dapatkan. Kemudian, kalau pusat massa, ini bar sama dengan X. Cuma dikalikan X aja di sini. Kalau Y bar, dikalikan Y. Jadi sama cara menghitung untuk massa ya. Jadi, yang atasnya terus dibagi M-nya ini semua ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan MX-nya, kita dapatkan MY-nya, maka kita dapatkan titik pusatnya. Titik pusat adalah MY dibagi M, ibar sama dengan M. Nah, jadi ini kita dapatkan titik pusatnya di sini berarti. X bar-nya 6,15 kira-kira di sini. Kemudian Y bar-nya 2,2 ke sini. Nah, inilah yang lebih titik pusat massa. Jadi yang penting dari geometri ini saudara bisa menentukan batas integrasi ya, untuk menentukan titik pusat atau menentukan massa atau menentukan pusat massa. Ya. Nah, kemudian berikutnya momen inersia. Nah, ini momen inersia. Momen inersia terhadap X, momen inersia terhadap Y, momen inersia terhadap Z. Kalau terhadap Z tinggal X plus Y. Nah, tinggal Y kuadrat, yang lainnya sama, batas integrasinya berubah. Karena kepingnya sama. Jadi cuma ada di sininya aja. Nah, jadi ini kita dapatkan momen inersia terhadap X, momen inersia terhadap Y, dan juga momen inersia terhadap Z atau momen inersia terhadap titik 0 ya. Sama. Terus ya, jadi ini contoh yang kelima. Sekarang contoh yang keenam ya. Contoh yang keenam menghitung luas ya. Menghitung luas dari bagian silinder E kuadrat Y kuadrat 16 terletak di dalam silinder E kuadrat Z kuadrat 16. Jadi yang dicari itu luas ini. Ini E kuadrat plus Y kuadrat 16. Hitung luas dari bagian silinder E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Terletak di dalam silinder E kuadrat plus Z kuadrat 16. Jadi yang mau dicari itu adalah luas ini. Nah, ini luas ini yang mau dicari. Jadi luas lengkung. Jadi gimana mencari luas lengkung tadi sudah ada teorinya. Sama dengan integral region akar 1 plus Z dx kuadrat plus dz dy kuadrat. Ya. Kemudian Z-nya, ini Z. E kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan
set kuadrat sama dengan 16. Berarti setnya akar 16 di set sama dengan 16. Nah, ya bukan dari sini, tapi dari sini. Kuadrat per set kuadrat sama dengan 16. Ini permukaan yang mau dicari luasnya itu ini, luas permukaan ini. Set kuadrat sama dengan 16 min E kuadrat. Berarti set akar 16 min E kuadrat. Jadi saya bisa mencari, diproyeksikan kemana? Diproyeksikan ke sini. X, O, Y. Jadi bisa diproyeksikan ke X, O, Y. Diproyeksikan ke X. Bisa diproyeksikan ke mana saja. Ya. Jadi kalau di sini saya proyeksikan ke X, O, Y. Kita cari X, D set X sama D set Y. Jadi ini D set Y. Sedangkan D set Y-nya 0. Karena setnya bukan fungsi X, bukan fungsi Y. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan dari teman ini, ininya 0, 1 plus D set X-nya sudah diketahui, DA. Nah, DA-nya sama dengan Y kali. Nah, akhirnya ketemu luasnya. Ketemunya 128. Ya. Jadi luasnya itu luas ini. Luas yang di sini. Ya, ini ya. Hitung luas dari bagian silinder. Di dalam silinder E kuadrat plus Z kuadrat 16. Ini terbalik mestinya. Ini mestinya terbalik. Hitung luas dari bagian, jadi luas dari bagian silinder yang ini harusnya. Karena luas ini yang dicari, bukan luas yang silinder ini, tapi luas dari bagian silinder ini. Jadi hitung luas dari bagian silinder E kuadrat plus Z kuadrat 16. Luas dari bagian ini yang terletak di dalam silinder E kuadrat plus E kuadrat 16. Nah, ini yang di Nah, ini yang terlihat di sini hanya bagian satu oktan saja. Jadi kalau ini diteruskan ke sini, nah ini juga ada 2. Bisa diteruskan ke sini 2. Terus juga ini juga terus ke sana. Ini juga bisa teruskan ke sana. Terus. Berarti ada 1, 2, 4. 4 kali berarti ya. Ada 4 kali berarti. Jadi ke sini 1, ke sana 2, 4. 4 kali. 4 kali yang kita hitung ini tadi. Jadi 4 kali ya. Tapi kalau kita hitung bawahnya juga, nah bawahnya 8 kali. Atas 4, bawah 4. Berarti ada 8 kali. Ini nggak disebutkan di atas untuk Y, berarti 8 kali berarti. Ya, 8 kali. Ya, berarti ini 8 kali. 8 kali dari 8 kali dari yang atas 4, yang bawah 4. Jadi, ya, ini nanti contoh-contoh yang lain nanti bisa diberikan oleh Pak Rendra. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?
Ya, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof.